diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itulah tadi penjabaran dari Guru Bahi tentang kemuliaan ketika kita lebih memilih diam di saat kita dijahati. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang penuh dengan konflik dan kekerasan, terkadang kita itu kan dihadapkan pada situasi di mana kita dijahati oleh orang lain. Namun dalam Islam ada ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa diam ketika dijahati adalah tindakan yang lebih mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin melalui situasi di mana seseorang melukai perasaan kita, memfitnah kita, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap kita. Saat itu pasti muncul godaan di diri kita untuk segera merespon dengan amarah, bisa membela diri, atau bahkan membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan yang serupa. Namun, alhamdulillahnya Islam ini sudah mengajarkan kepada kita kalau menahan diri dan diam ketika menghadapi kejahatan seperti itu adalah lebih mulia. Begitu juga ketika Al-Mukarram Guru Bahit difitnah macam-macam, dibilang iri dengan Abah Guru Sekumpul atau dibilang tidak mengikuti ajaran Abah Guru Sekumpul lah dan lain-lain. Banyaklah fitnah yang akhir-akhir ini muncul kepada Guru Bahit. Tapi Guru Bahit lebih memilih diam dan tidak menanggapi itu semua. Karena ada ilmu tersendiri yang beliau pegang dan itu pun beliau ajarkan kepada murid-murid beliau. Nah, lalu bagaimanakah penjabaran dari Guru Bahit menyikapi tentang sikap beliau ini? Mari kita simak rekaman ceramah berikut. Al-murid qad yulazimu samta liktifaihi bi'ilmillahi subhanah. Seorang murid, seorang yang hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, terkadang dia itu melazimi akan diam karena sudah merasa cukup dia dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. So, terkadang seseorang itu, seorang murid tadi, dia berdiam apapun keadaan yang dihadapinya, apapun kesengsaraan yang dialaminya, diam karena dia sudah cukup dengan pengetahuan Allah. Kada perlu lagi minta kepada Allah karena Allah sudah tahu. Nah, jadi kadang-kadang seorang murid itu dalam keadaan demikian, apapun yang menimpanya dia hanya diam karena sudah merasa cukup, Allah sudah tahu dengannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Yasidin, cukup akan daku oleh ilmu Tuhanku daripada permintaanku dan usahaku. Ada perlu lagi minta, Tuhan tahu aja sudah yang kau perlukan ini apa. Kada perlu lagi berdoa karena Tuhan tahu aja apa yang aku butuhkan. Nah, seorang murid itu kadang-kadang dia ada mengalami keadaan demikian, sehingga apapun yang menimpa dia hanya berdiam, kada minta apa-apa kepada Allah karena dia yakin Allah tahu keadaannya. Pamata atlaqallahu lisanahu bid-du'a bi syai'in tajalla fi qalbihi فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُعْتِيَهُ مَا طَلَبَ مِنْهُ. Nah, di saat seorang murid tadi diam, kada berdoa kepada Allah, padahal macam-macam masalah yang dihadapinya, di saat dia diam itu, kenapa dalam hatinya ada muncul keinginan untuk berdoa, dan lisannya pun terlintas doa, maka itu pertanda bahwa Allah akan memberi apa yang dia minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa biasanya kada pernah ada hendak minta-minta lawan Tuhan? Karena sudah merasa cukup, Tuhan tahu aja keadaan. Itu sudah dijalani demikian. Kenapa hari itu dalam hatinya ada keinginan hendak berdoa, lisannya pun terlintas mengucapkan permintaan? Nah, itu berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki memberikan apa yang dia minta itu. Ini bujur-bujur ngarannya, doanya itu dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, bila doa itu memang datangnya dari Allah, lalu terlintas di hatinya, lisannya menuturkan apa yang di hatinya,
maka itu Allah akan mengabulkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ad-du'a lam yuhramil ijabah. Barang siapa yang diberikan doa, maka dia tidak dicegah, akan diperkenankan. Artinya kalau kita berdoa itu memang datangnya dari Tuhan, terlintas dalam ucapan kita apa yang kita butuhkan, maka itu akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Nah, itulah tadi penjabaran dari Guru Bahi tentang kemuliaan ketika kita lebih memilih diam di saat kita dijahati. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan diam itu kita bisa menyelamatkan banyak hal, dan kita juga bisa menghindari untuk memperburuk situasi dan memicu siklus kekerasan yang mungkin akan terjadi. Dan dengan menahan diri, itu kita juga memiliki kesempatan untuk meredakan ketegangan, memulihkan hubungan, dan memperbaiki kedamaian di antara sesama manusia. Karena itulah Islam mendorong umatnya untuk menjadikan diri kita ini pribadi yang bijaksana, sabar, dan penuh kasih sayang. Dengan menunjukkan sikap diam dalam menghadapi kejahatan, maka kita telah menunjukkan bahwa kita memang mengikuti teladan Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang suka menyerang orang lain, tetapi orang yang diserangnya itu tidak membalasnya dan lebih memilih untuk diam, seperti halnya Guru Bahir. Nah, orang itu perlu waspada, karena dia pasti dalam bahaya, lantaran dia sudah keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Dan ini adalah musibah terbesar di kehidupan orang itu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, baik, sampai situ saja dulu video kita hari ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.